Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap beserta segenap Dewan Guru dan karyawan, yang kami muliakan segenap tokoh agama Kabupaten Cilacap. Puji Tuhan, alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Slamet Anwar, Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia. Namanya Slamet dan Anwar. Slamet berarti wong Jawa, moga-moga kabeh oleh selamat. Anwar nama yang sangat lekat dengan agama Islam, karena Anwar itu artinya bercahaya. Apapun agamanya, mudah-mudahan kita punya pesan bersama untuk menunjukkan bahwa agama itu adalah cahaya. Agama itu adalah penerang. Tidak layak siapapun mengatasnamakan agama, tetapi ia tidak memberi terang kepada sesama. Anwar itu kalau di dalam kita lihat salah satu masjid besar di Jawa Tengah, namanya Masjid Al-Aqsa, atau dikenal dengan Masjid Menara Kudus. Menara itu dalam bahasa Arab Manaro, masih satu suku kata dengan Anwar ini Pak Slamet. Artinya apa? Menyinari. Agama harus menjadi sinar. Agama tidak boleh menawarkan kegelapan bagi umatnya, bagi pemeluknya. Yang kami hormati Bapak Joko Warsito, dulu Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia. Sekarang katanya sudah diganti. Ya tentu kalau Joko itu sampai tua tetap Joko. Beliau juga salah satu pendiri Forum Persaudaraan Umat Beriman Kabupaten Cilacap. FPUB itu didirikan di pesantren. Maka sebelum Kementerian Agama mengeluarkan ide tentang moderasi beragama, tahun 99 teman-teman sudah bicara tentang moderasi beragama. Kami waktu itu ada Romo Karolus Omi. Sekarang beliau sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Tuhan. Kemudian ada Pak Joko Warsito, ada Pak Tumpul Waluyo, kemudian dulu ada Pendeta Hadi Subroto almarhum, bersama-sama mendirikan organisasi yang bernama Forum Persaudaraan Lintas Iman. Kalimat persaudaraan lintas iman ini juga kalimat yang sangat lekat, sangat erat dengan pesan moderasi beragama. Maka ketika kemudian tahun 1996 organisasi kami Forum Persaudaraan Umat Beriman melebur dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Salah satu program kami saat itu adalah menjadikan sekolah dan madrasah sebagai pusat moderasi, sehingga tentu kami sangat berterima kasih hari ini apa yang menjadi ide besar Indonesia untuk menjadikan sekolah madrasah sebagai pusat moderasi beragama di Kabupaten Cilacap ini dilakukan di MAN 3 Cilacap. Terima kasih, mudah-mudahan menjadikan berkah bagi kita semua, berkah bagi Indonesia. Amin Allahumma amin. Ini kalau kepalanya nggak top markotop, saya kira sulit terwujud. Karena tahun 2006 kami waktu itu di FKUB Kabupaten Cilacap melakukan penelitian kecil di
21 SLTA negeri swasta di Kabupaten Cilacap. Dan ternyata hasilnya sangat mencengangkan. Dari 19 dari 21 SLTA negeri di Kabupaten Cilacap, 19 diantaranya terdapat ajaran dan ujaran radikal. Kelompok waktu itu yang mengatasnamakan dirinya Hizbut Tahrir Indonesia sudah masuk di 19 dari 21 SLTA negeri swasta. Saya katakan ini sangat mengkhawatirkan karena yang masuk sekolah negeri inputnya itu input yang bagus. Kalau nggak diterima di SMP negeri itu biasanya cari sekolah swasta atau MTS. Ini ada Pak Huda, Pak Nurul Huda, beliau sahabat karib lama kami. Beliau tahu bagaimana anak-anak sekolah swasta, madrasah swasta itu ya sisa dari sekolah negeri. Saya sangat berbahagia karena ternyata MAN 3 ini kelas 1-nya saja hampir 400 ya Pak ya. Luar biasa. Artinya apa? Kita berharap dengan pencanangan Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap sebagai madrasah moderasi beragama, setidaknya ada 400 siswa baru Pak Joko. Ada 400 siswa baru yang kelak mereka akan menjadi agen-agen moderasi beragama di Indonesia. Tepuk tangan untuk MAN 3. Kemudian hadir juga, saya tidak kenal, mohon maaf, wakil dari Walubi. Oh iya, dari agama Buddha, mohon maaf, ini baru ketemu. Terus Pak Pengawas ya, alhamdulillah. Kalau ini juga, kalau Pak Yusuf, beliau sekretaris FKUB Kabupaten Cilacap. Terakhir saya harus mengundurkan diri dari FKUB karena sudah tidak sehat Pak Joko. Dari tahun 99 sampai dengan 2018, 19 tahun di organisasi lintas agama, sehingga saya harus berpikir yang lain. Para bapak, ibu, guru, hadirin hadirat, adik-adikku sekalian, rahimakumullah, semoga kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berbahagia sekali hari ini kita berkumpul, bertemu untuk menjadi penyaksi akan hadirnya MAN 3 Cilacap sebagai madrasah moderasi beragama. Moderasi itu berasal dari bahasa Latin, moderate, moderator, artinya tengah. Kalau di dalam teks bahasa Arab, moderasi ini disebut dengan wasat. Wasat itu artinya tengah-tengah. Maka kalau kita melihat pertandingan sepak bola, ada yang ia menjadi penengah, namanya apa deh? Wasit. Mengapa disebut wasit? Karena ia menjadi penengah. Maka syarat untuk menjadi wasit, syarat untuk bisa menjadi penengah, ia harus memiliki pengetahuan yang luas. Tidak bisa seorang wasit ia memandang dari satu sisi. Kalau ia memandang dari satu sisi, maka ia tidak bisa sempurna menjadi seorang penengah. Maka wasit biasanya dibantu dengan wasit garis atau hakim garis. Hakim itu hakama, yang memutuskan, yang menghukum. Wasit itu juga menjadi pemutus. Maka ia, seorang wasit, juga menjadi seorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan golnya sah atau tidak, offset atau tidak, out atau tidak. Mengapa kemudian muncul diksi tentang moderasi beragama? Harus dibedakan antara agama
dengan beragama. Antara agama sebagai entitas sendiri dengan beragama sebagai aktivitas keberagamaan. Apapun agamanya, seluruh agama yang ada, ia sesungguhnya sudah berada dalam posisi moderat, wasat. Kalau di dalam agama Kristiani misalnya, tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang memerintahkan umatnya untuk berbuat tidak adil. Dalam posisi apapun, perintah agama Kristiani adalah menebarkan kasih sayang, menebarkan kedamaian, menebarkan salam. Salam, kasih sayang, kedamaian adalah pesan moderasi. Begitupun di agama Hindu misalnya. Kita ingat betul dalam kesejarahan Indonesia ada satu kalimat yang saya kira adik-adik tidak boleh lupa, karena kalimat tersebut menjadi prasasti di dalam dasar negara kita. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa. Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa. Hindu, Buddha, dan agama lain, karena di Majapahit sudah ada Islam waktu itu. Bahkan pada masa Majapahit, seorang tokoh penyebar agama Islam diberi daerah merdeka, daerah yang tidak ditarik pajak, namanya Perdikan, dan ia memiliki kekuasaan seperti raja walaupun menjadi subordinat kerajaan Majapahit. Dikenal dengan Perdikan Giri Kedaton yang diberikan kepada Raden Ainul Yakin yang hari ini kita kenal dengan sebutan Sunan Giri. Itu pada periode Majapahit. Maka periode Majapahit sesungguhnya sejarah kita sudah mengajarkan akan nilai-nilai moderasi beragama. Agama Konghucu di 4 penjuru angin, di 4 arah yang berbeda, di seluruh arah yang berbeda, kita bertemu dalam kebajikan, kebaikan. Agama apapun, maka tidak diperlukan yang namanya moderasi agama. Yang dibutuhkan adalah moderasi beragama. Ber itu maknanya moderasi di dalam menerapkan nilai-nilai praktek-praktek kehidupan beragama di dalam keseharian. Ini yang penting, karena kalau kita tidak menerapkan apa yang namanya moderasi beragama, moderasi itu bahasa Arabnya wasat, sikap moderasi namanya wasatiyah. Kalau ada kemudian Islam wasatiyah, itu maknanya Islam moderat. Lawan dari kata wasatiyah adalah tatorrufiyah. Tatorruf, radikal. Lawan moderasi, radikalisme. Dalam praktek keagamaan, lawan moderasi namanya hulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Itu tidak boleh. Ada seorang sahabat Nabi dekat sekali dengan Rasulullah, namanya Abdullah ibnu Amru ibnu Ash, putra dari sahabat Amru bin Ash. Sahabat itu sebutan untuk orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mereka yang tidak pernah hidup dengan Rasulullah, hidup dengan sahabat, namanya tabi'in. Yang hidup dengan tabi'in, menangi uripe tabi'in, jenenge tabi'in. Di bawahnya ulama syalaf,
di bawahnya ahli madhab, di bawahnya ulama khalaf, di bawahnya ulama-ulama sampai sekarang, para kiai. Nah, sahabat Abdullah ibnu Amr bin As ini terkenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang cerdas. Kalau sahabat lain, Nabi menyampaikan, oh saya menerima wahyu, hanya dihafalkan. Tapi Abdullah ibnu Amr bin As, kalau menerima wahyu, beliau tulis sehingga hafalannya terjaga, otentikasi nasnya terjaga. Dan beliau sangat tekun di dalam beribadah. Sampai ada yang lapor kepada Rasulullah, wahai Rasul, ini Abdullah ibnu Amr ibnu As setiap hari puasa, dan kalau puasa itu maghrib belum mau buka. Puasane unggal dino, maghrib durung gelem buka, mau bukanya nek wis bengi. Alasannya saya masih kuat. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini setiap malam tidak pernah tidur. Waktunya digunakan untuk beribadat kepada Allah, waktunya digunakan untuk membaca Al-Quran sampai pagi. Paginya puasa, bukannya sampai malam, larut malam, sholat lagi, tadarus lagi, orang kerja. Dilaporkan kepada Rasulullah, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, wahai Abdullah bin Amr bin As, saya mendengar Anda itu setiap hari berpuasa, bukannya sampai larut malam, terus digunakan untuk sholat malam, digunakan untuk baca kitab tadarus sampai pagi, paginya puasa lagi. Apakah benar? Dijawab, benar wahai Rasul. Nah, tidak kerja, tidak. Galdino nyambut gawe, uripe mung ibadah, ora tau metu sekang masjid, ora tau metu sekang ngomah nggo ibadah. Ini Rasulullah kemudian menerangkan, laisa bi khairikum man taraka dunya di akhiratih. Kalian bukanlah umat yang terbaik, orang yang terbaik kalau kalian meninggalkan dunia untuk akhiratnya saja. Wala tarakal akhirata di dunia. Dan tidaklah orang yang baik yang hanya meninggalkan dunia untuk akhirat saja. Uripe ibadah tok orang kerja nang Kanjeng Nabi ora uli. Uripe kerja tok orang ibadah ya ora uli. Terus dikatakan begini, wahai Abdullah, saya itu nabi, saya itu rasul, tetapi saya berpuasa sebulan 3 kali, hari gelap, ayam albid, hari terang, atau seminggu 2 kali. Saya siang tetap bekerja dan saya punya istri. Jadi cerita tentang Abdullah ibnu Amr bin As itu kalau di dalam praktek sekarang namanya rahbaniyun. Itu kelompok Yahudi yang memang hulu di dalam beragama, sehingga dia waktunya keseluruhan diserahkan untuk Tuhan sampai tidak menikah. Jadi mohon maaf kalau Romo hadir di sini sampai tidak menikah, itu ditegur oleh Rasul. Saya nabi, saya punya istri, saya punya anak, saya bekerja, saya sholat, saya ibadah. Jawabnya begini, ya Rasul, seandainya saya harus berbuka lebih larut malam lagi, saya kuat Rasul. Kalau saya puasa dahar sepanjang tahun, saya kuat Rasul. Kalau saya tiap malam harus menghatamkan Al-Quran, saya kuat ya Rasul. Ini siswa-siswa MAN ada program hatam Quran enggak? Belum? Oh. Diajarkan oleh Rasulullah, berpuasalah engkau sebulan 3 kali saja di luar bulan Ramadan, tanggal 13, 14, 15.
Saya masih kuat lagi Rasul. Ya sudah, seminggu 2 kali, Senin Kemis. Oh saya masih kuat lagi ya Rasul. Ya sudah, jangan puasa sepanjang waktu. Cukuplah engkau berpuasa sebagaimana puasanya Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak. Ini sikap hulu, sikap beragama yang berlebihan. Ini juga berpotensi kemudian menganggap dirinya paling benar. Menganggap dirinya paling benar biasanya dilanjutkan dengan menuduh mereka yang berbeda dengan mereka itu salah. Itu berbahaya. Sekarang aja ada di dalam Islam kelompok, mohon maaf saya lebih banyak tahu di kalangan Islam. Saya sering dikritik, kenapa radikalisme beragama itu hanya diarahkan untuk memojokkan umat Islam. Saya bilang, saya lahir di lingkungan Islam, besar di lingkungan pesantren, sekolah di sekolah Islam. Tetapi saya harus jujur terbuka bahwa hari ini terme diskusi tentang radikalisme di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Apakah di agama lain ada? Ada. Saya katakan ada. Di agama Hindu misalnya, di India ada partai namanya Bharatiya Janata. Itu sampai sekarang kerjaannya menyebarkan kebencian terhadap umat Islam. Bahkan mereka pernah menyerang orang yang tengah sholat Jumat dan merobohkan masjid. Tapi memang India itu mayoritas penduduknya beragama Hindu, maka terma radikalisme di sana lebih banyak diarahkan untuk penganut agama Hindu. Nang India anak copet apa orang kira-kira Pak? Anak copetnya agamanya ya Hindu. Nang India ono maling apa ora? Anak malingnya beragama Hindu. Wong kena mayoritas agama Hindu. Nang India ana wong apik apa ora akeh agamane ya Hindu wong nang India. Yang dekat dengan kita Myanmar kemarin misalnya. Myanmar itu salah satu suku besar di provinsi namanya Rakhine provinsinya. Sukunya namanya Rohingya. Di sana orang-orang yang beragama Islam diusir dari negaranya, harus keluar dari Myanmar. Kalau tidak mau dibunuh. Pembunuhan massal dilakukan terhadap orang-orang Islam. Ini juga kelompok radikal di kalangan agama Buddha. Sebagaimana kita berpikir di Myanmar ada copet apa enggak? Ada. Copetnya agamanya Buddha. Bangunan apa sih Buddha. Jadi bukan masalah agama. Radikalisme tidak hanya masalah Islam, tapi seluruh agama. Di Kristiani ada, di Amerika itu ada kelompok yang menamakan dirinya Ku Klux Klan. Di sana yang namanya Ku Klux Klan itu menganggap bahwa entitas kulit putih adalah entitas yang lebih hebat diberikan oleh Tuhan. Maka kalau melihat kulit berwarna coklat, hitam, itu dianggap sebagai musuh. Bahwa agama Kristiani adalah agama terbaik yang dikaruniakan Tuhan. Maka di luar Kristiani adalah musuh. Didatangi rumahnya, ditandai pintunya, dibunuh orangnya, diseret, dibunuh rame-rame oleh kelompok yang namanya Ku Klux Klan ini. Berarti ini kelompok radikal? Iya. Di Amerika, karena di sana memang mayoritas agama Kristen. Tapi jangan sampai kita mengatakan Kristen itu radikal. Bukan Kristennya. Kalau Tuhan Yesus pasti mengajarkan kasih. Berarti apa? Keberagamaan di sebagian kecil umat Kristiani di Amerika ada yang terpapar radikalisme. Apalagi yang namanya Irlandia, asalnya Romo Carolus Comi. Apakah di sana ada kelompok radikal? Ada sampai sekarang. Irlandia Utara dan Selatan sampai di pager. Jadi antara Kristen dan Katolik sama-sama Kristiani.
Itu sampai orang wawu-wawuan Pak, artiku gedang ditiliki KTP-ane Katolik, sing dodol Kristen orang sing dodol kecelakaan cenget-cenget ditiliki KTP-ane Katolik, lah sing dia wong Kristen orang sudah ditulungi Pak. Sampai sekarang Pak, saling bunuh mereka, saling bakar rumah mereka. Tetapi ini sekali lagi jangan kemudian mengatakan Kristiani itu isinya teror. Ini berbahaya Pak. Maka beragama itu memang harus moderat, harus wasat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 143. Surat Al-Baqarah itu ayat 286 ayat. Separohnya itu 183. Separoh itu tengah. Tengah itu bahasa Arabnya wasat. Ayat ini berbicara tentang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ayat ini ada 3 kalimat pokok. Pertama, wa kadzalika ja'alnakum, dan demikian kami jadikan engkau. Membuat dalam diksi bahasa Arab itu ada ja'ala, ada kholaqa. Kalau kholaqa itu sesuatu yang taken for granted, bahasanya Pak Buddha, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Inna khalaqnakum, di ayat yang lain, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna, sungguh kami Allah, khalaqnakum, telah ciptakan kalian, min dzakarin, dari jenis laki-laki, wal unsa, dan jenis perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan engkau. Ini ada khalaqa, ada ja'ala, maknanya sama, membuat, menjadikan. Kalau khalaqa, mohon maaf, itu menciptakan, create dari nol. Tuhan menciptakan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan. Sesuatu yang tidak bisa ditawar. Laki-laki perempuan gak bisa ditawar. Saya dulu dalam kandungan gak pernah ngenyang sama Tuhan Gusti, aku jadi wafatun baik. Tuhan, saya kalau bisa lahir dari rahimnya Ibu Tin, itu gak bisa, itu khalaqa. Tuhan, kalau bisa saya jadi anaknya SBY gitu ya, gak bisa. Karena Tuhan yang khalaqa. Sungguh kami telah ciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan itu wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian su'uban. Ini ja'ala, lanang wadon dijadikan oleh Tuhan su'uban, bersuku-suku. Sesuatu yang bisa berubah. Saya lahir di Jawa, kemudian mendapatkan istri orang Batak, saya jadi suku Batak, misalnya begitu. Itu ja'ala, sesuatu yang bisa berubah. Wa qabailah, dan berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, sesuatu yang bisa berubah. Tapi kalau laki dan perempuan tidak bisa berubah. Suku-suku, bangsa-bangsa. Saya lahir di Indonesia, kemudian dapat istri di Saudi, maka proses naturalisasi secara otomatis saya menjadi warga Saudi Arabia, misalnya begitu. Su'uba wa qabaula. Untuk apa Tuhan ciptakan perbedaan? Kalimat min dzakarin wa unsa itu kalimat yang mempertegas perbedaan. Su'uba wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, adalah penegasan yang menegaskan perbedaan. Tuhan sengaja menciptakan perbedaan di muka bumi. Maka jangan anti perbedaan. Jangan kita menganggap yang beda itu musuh.
Yang beda itu harus diperangi, yang beda itu harus dimusnahkan. Jangan, karena itu sesuatu yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lita'arofu, dari perbedaan tersebut kita tuntut, Pak. Hebatnya wong Australia, Pak, bau kentut aja diteliti. Bau kentut itu mengandung apa saja, apakah ada manfaatnya atau tidak. Dan ternyata hasil penelitian itu sangat mencengangkan. Di dalam aroma bau kentut mengandung bakteri mikrokondria. Di sini bocah IPA kayaknya paham. Bakteri mikrokondria berfungsi untuk memandulkan zat yang menyebabkan penyumbatan pada jantung yang bisa menyebabkan jantung koroner. Sing wis mulai kenang jantung koroner, mulai dolet. Ya anak bubes, oh alhamdulillah obat jantung koroner dicium. Kalau perlu cari plastik yang banyak bagi-bagi, dibadain dulu, bertambah jantung koroner. Ini penelitian ilmiah. Jadi munculnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, sungguh tidak ada sia-sia yang Kau ciptakan di muka bumi ini. Wong kentut nang bocah mantan cok mbok badanan wis kentut. Ana sing kentut nang kelas 2 langsung ndam-ndam tut jendela dua. Siapa mau kentut ditembak raja tua. Tua kaji. Rambutnya dari siji, gedang-gedang kepok sing kentut sirite bosok. Wong kentut kok Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah ja'ala, kami jadikan engkau ummatan wasata, umat yang moderat. Kalau agamanya tidak perlu dijadikan moderat, karena agama apapun sudah moderat. Betul, di dalam ajaran Islam ada ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Orang Islam keyakinannya, Qul ya ayyuhal kafirun, terhadap orang yang berbeda agama katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, tidak sekali-kali aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak usah kalian menyembah apa yang kami sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan sekali-kali kami tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak sekali-kali kalian menyembah apa yang jadi sembahanku. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat ini menegaskan bahwa seorang muslim yang baik, ia harus tegas. Maka syarat yang ketiga sikap tawasud adalah i'tidal, tegak lurus. Gak boleh saya sama Pak Joko kita rembukan, besok saya nyembah Sang Hyang Widi, tapi besok Pak Joko nyembah Tuhanku. Gak boleh dalam agama. Itu bukan tawasud namanya, itu bukan moderat namanya. Sudah Pak Yusuf, saya besok hari Minggu ikut kebaktian di gereja, Bapak hari Jumat ikut Jumatan ya, ikut sholat. Gak boleh. Karena bagi seorang Kristiani, agama yang paling benar adalah agama kasih. Betul tidak? Agama Kristen. Bagi seorang Hindu, seorang Buddha, agama yang terbaik adalah agama Buddhis. Bagi seorang Konghucu, agama yang terbaik ya ajaran dari Konfusianisme itu. Bagi seorang Islam, agama yang terbaik ya agama Islam. Lakum dinukum waliyadin, jangan ikut-ikutan kita ngurusin agama orang. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan sampai seorang muslim itu seperti, mohon maaf, tidak lama ada orang sedang sholat tapi beda aliran, jemaat Ahmadiyah di Depok, lagi sholat
dibacok sama orang yang pakai jubah, lagi sholat diserang, masjidnya Masjid Ahmadiyah dirobohkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Tuhan, bahkan bertakbir Allahu Akbar sehingga lagi sholat sami'allahu liman hamidah. Perang Allahu Akbar kalau sami'allahu liman hamidah itu yang sama-sama muslim, sedang kebaktian dibom. Jadi di sebagian besar wilayah waktu itu terjadi bom Natal. Orang lagi kebaktian di bom, sing jaga bansernya orang ngerti bom, dicekel, bom pada bubar, bomnya jedor ya, bansernya melu Rianto namanya, itu banser. Dia meledak ke sana bom, itu dikafir-kafirkan sama FPI Pak, matinya masuk neraka, kafir dia, menjaga orang kafir sedang beribadah. Ya bukan minal kurang ajarin namanya. Yang dia lakukan adalah sikap tadi, tawasul, tasamuh, toleran. Biarkan dia beribadat sesuai dengan agama dan keyakinannya, sedikit pun tidak akan pernah merubah keyakinanmu terhadap agamaku. Maka dulu kita aktif ya, setiap Natal, tahun baru, FKUB itu melibatkan forum modalitas iman untuk ikut menjaga gereja-gereja. Dan itu dicontohkan siapa? Dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui tauladan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pernah dengar nama itu? Salahuddin Al-Ayyubi itu dikenal dengan nama Saladin, merebut Yerusalem, kota Yerusalem. Kemudian sahabat Umar akan melaksanakan sholat, tapi untuk menghormati orang-orang Nasrani, kemudian sahabat Umar memilih sholat di luar dan mengeluarkan larangan tegas kepada semua prajurit muslim, dilarang siapapun merusak gereja, dilarang siapapun menjatuhkan satu genting dari gereja. Bahkan sampai sekarang yang namanya gereja Santo Kudus, gereja yang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, atau dalam agama Kristen disebut dengan Yesus Kristus, sampai sekarang Pak, penjaga kuncinya itu muslim, anak keturunan orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Penghormatan yang luar biasa terhadap agama yang berbeda sampai sekarang Pak. Itu untuk rebutan Kristen Ortodok, Yahudi ingin beribadat di situ. Kalau sudah rebutan, wong yang pegang kunci sampai sekarang itu muslim, keturunan dari orang yang ditugaskan oleh sahabat Umar bin Khattab, yang jadi penengahnya muslim. Jadi adik-adik tidak usah termakan oleh demo. Mereka yang ngajak demo pakai bendera Palestina, seolah-olah yang terjadi sekarang itu perang agama antara Palestina dengan Israel. Bukan, itu bukan perang agama. Kalau kemudian dulu terkenal ada namanya perang salib, the Crusader, itu bukan perang agama, perang antara orang Eropa dengan kekhalifahan Turki Utsmani memperebutkan kota Yerusalem. Yer itu maknanya desa, daerah, Salem itu keselamatan, bahasa Arabnya Darussalam, merebutkan itu. Mengapa Yerusalem kemudian diperebutkan? Karena itu kota suci tiga agama. Di sana ada masjid yang kita kenal dalam Al-Quran namanya Masjid Al-Aqsa. Nama masjidnya Masjid Al-Quds, tetapi diabadikan di dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Disebut Masjidil Aqsa. Aqsa gue cara bahasa kroyane adoh banget. Aqsa, puncak pandangan yang sangat jauh. Masjid Aqsa itu didirikan oleh
Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam agama Kristiani dan Yahudi disebut dengan Abraham. Dalam bahasa Hindu disebut dengan Brahmana. Brahman. Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim itu ada yang namanya Ismail. Jisma mendengar ilah, mendengar Tuhan. Nabi Ismail menurunkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekah. Ada anak Nabi Ibrahim yang lain namanya Ishak. Nabi Ibrahim yang namanya Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub, menurunkan Nabi Yusuf, dan seterusnya. Ada 12 bersaudara. Salah satu saudaranya namanya Yahuda. Yahuda menyebarkan agama Nabi Ibrahim, milah Ibrahim, namanya Yahudi. Sampai dengan Hannah, sampai dengan Maryam menurunkan Isa. Bahasa Kristiannya Yesus, bahasa Ibraninya Isa, Yesus. Maryam, Maria, Bunda Maria. Isa ibnu Maryam. Kenapa disebut Isa ibnu Maryam? Kalau di sini kan yang disebut bapaknya, misalnya Tukinem bin Fauzan, kan begitu bapaknya di sini. Mengapa kok disebut Isa bin Maryam? Karena nama kami menyebutnya Siti Maryam. Siti itu dari disebut Sayyidati, disingkat jadi Siti, artinya tuan putri. Tuan putri Maryam, Sayyidati Maryam disebut Siti Maryam. Cara wong ya wong duwe anak dijenengi Siti. Siti kan artinya lemah, ya ireng tuwek kayak lemah. Ngerti bahasa Arab ya ora belengan. Siti itu artinya tuan putri. Jadi kami menyebutnya Siti Maryam. Siti Maryam itu orang yang hidupnya di mihrab, tidak pernah keluar. Orang sekolah, orang apa, orang tahu betul, hidupnya di pengimaman, dia hanya beribadah kepada Allah. Tetapi walaupun dia tidak pernah keluar, itu setiap hari datang sendiri. Pokoknya pengen kacang, pengen apa baik pokoknya lah, cara itu diberikan langsung Pak. Karena nantinya ya metu gedang disingkat tuget, metu kacang disingkat tucang, metu gedang maning tuget, lagi metu jeruk disingkat tujer. Sampai ditakoni sama ayahnya, anna laki hadza ya Maryam, ini dari mana kok buah-buahan banyak sekali, makanan banyak sekali? Hadza min indillah, ini makanan yang diturunkan oleh Allah. Apa doa Bunda Maria di dalam Al-Quran? Ada Pak? Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini saya dapat ijazah dari almarhum bapak saya. Nek uripmu pengen cukup, kalau hidupnya pengen cukup rezeki dari Tuhan, ini doanya. Kami baca doanya Bunda Maria itu Pak. Rabbana, ya Tuhanku, anzil, turunkan alaina bagi kami ma'idatan, hidangan minas sama'i, dari langit. Saya belum baca di perjanjian baru atau lama, ada nggak bahwa itu Bunda Maria tidak pernah keluar dari tempat ibadatnya kemudian dikasih hidangan sama Tuhan langsung. Itu ada dalam Al-Quran. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu doa kaya kata almarhum bapak saya. Itu doa itu ada dalam Al-Quran, dibaca terus oleh Bunda Maria atau Sayyidati Maryam atau Siti Maryam, itu cara nangkene. Jadi tidak, perebutan Yerusalem itu bukan perang antar agama, tetapi itu murni perang antara Barat Eropa dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Kebetulan ada Raja Richard, ada banyak para panglima perang dari Prancis itu menggunakan atributnya karena untuk menguatkan, paling mudah dijual itu kan isu agama. Paling mudah untuk membangkitkan emosi orang kan isu agama. Maka mereka Crusader itu menggunakan gambar salib di dadanya.
Betul apa enggak? Dan yang muslim menggunakan bendera, gambarnya bintang sabit, ada yang tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi orang Anas yang warna ireng putih kayak liwak dan royan yang selama ini dipromosikan oleh kita Indonesia. Lalu Islam di perang, ya Allahu Akbar. Jadi itu bukan perang agama, perebutan kota Yerusalem itu murni perebutan karena Yerusalem ini kota suci tiga agama. Karena di sana ada Masjid Aqsa, Masjid Al-Quds didirikan oleh Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim ada Nabi Daud, bahasa Kristianinya David. Daud masih tetap Daud. Ada Sulaiman, Solomon ya, Raja Sulaiman atau Solomon. Itu raja yang paling kaya raya. Suatu saat Tuhan menguji Nabi Sulaiman, hilang istananya, miskin hidupnya, doanya juga ada, juga kami ajarkan di anak-anak kami. Rabbi ghfirli wa habli mulukan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wa kuwi dongane nek gayuh pengen siki bar kepala SMA Man 3 pengen jadi kepala Kakan Kemendag, pengen jadi kepala Kanwil. Kuwi jere dongane kaya gue. Jadi doa apa? Gue kepengen sugih dongane derek Siti Maryam, Bunda Maria. Kepengen dapat pangkat jabatan, doanya Nabi Sulaiman. Nah, kota Yerusalem itu kota suci tiga agama. Pertama agama Yahudi, karena seluruh nabi-nabi Yahudi lahir di situ, besar di situ. Bahkan diyakini sampai sekarang yang namanya harta karun milik Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, atau Solomon atau Raja Sulaiman itu ada di bawah Masjid Madinah. Ada Bani Nadir, ada Bani Hazras, ada Bani Unaiko. Dan salah satu perjanjian damai yang ditandatangani oleh Rasulullah, apabila ada seorang Kristiani akan membangun gereja, maka kita tidak boleh, kita orang Islam tidak boleh memberikan bantuan tetapi dalam bentuk hutang.